Kita akan menggunakan bagian bawah. Kelihatan nggak? Hah? Nggak kelihatan? Maju. Isinya pom 2. Steril. Kemudian ada pincet. Nah, pincet. Ada gunting jaringan. Banyak ukuran, ini yang paling gede. Ada yang paling kecil sekali, lembut. Ya, gunting jaringan yang kecil. Ini namanya Lady Walton steril. Ini yang di bak instrumen itu steril ya semua. Steril. Nah, ini pincet. Pincet ada 2 macam. Pincet apa? Anatomis yang mana? Yang biasa. Yang mana anatomis? Yang kanan. Yang kanan. Yang nggak ada giginya. Ini ada giginya. Namanya pincet chirurgis. Yang SPK pasti, yang SMK pasti pada kamu. SMA ini kalau diperhatikan, ini pincet anatomis. Yang ada giginya di ujungnya namanya pincet chirurgis. Jadi ini bisa buat mencapit, gitu. Kalau ini nggak bisa, cuma ngangkat doang. Nah, ini alat yang steril, masukkan dalam bak instrumen dan dibungkus. Ini biasanya steril. Kondisi ini kondisi steril. Tapi ya, kalau alat steril ini ada masa berlakunya. Jadi biasanya cuma 3 hari. Setelah ditutup begini, di plasternya itu, plasternya ada warna kayak putih, ada tertera expired date untuk kesterilan alatnya. Biasanya 3 hari aja. Soalnya dia pembungkusnya ini kan kain ya, kain itu bisa masuk kuman, bisa masuk udara dari sini-sini, jadi nggak lama. Bertahan di ruangannya paling cuma 3 hari maksimal. Kalau udah lewat 3 hari dibawa lagi ke bagian sentral penyeterilan, terus sentral. Beda dengan alat yang sudah di pouch, dibungkus plastik ya. Kalau dibungkus plastik, alat-alatnya itu bisa bertahan sampai 6 hari atau 1 minggu ya. Beda. Nah, ini yang steril. Kemudian ada handspoon steril ya, handspoon steril. Nah, bengkoknya 2, handspoon basic, betadine, plaster. Nah, ini alat untuk lengkap alkes yang tidak steril. Jadi jangan disatukan ya. Ini untuk kita nanti mungkin menyimpan salepnya atau pinset untuk mengangkat plaster atau gunting perban untuk menggunting plaster atau gunting atau perbannya. Ada perban gulung kan? Tahu kan perban gulung? Nah, itu kalau mau dipotong harus pakai gunting perban. Nah, ini alat yang tidak steril. Ini alat yang steril. Jadi nanti kita pisahkan ketika alat yang tidak steril sudah tidak digunakan. Ya, pertama-tama kita akan tetap melakukan fase ya, fase persiapan, fase orientasi ya. Fase orientasi itu lewat untuk menyampaikan identitas, tujuan dan tindakan. Kita langsung ke cuci tangan 6 langkah ya. Kemudian pasang sarung tangan ya. Sarung tangan apa? Bersih dulu ya. Sarung tangan bersih kita pasang. Waktu akan mengangkat balutan kita menggunakan sarung tangan bersih saja. Sarung tangan sterilnya digunakan ketika kita akan melakukan pencucian luka atau membersihkan luka. Nah, setelah sarung tangan terpasang, kita mendapati pasien, jangan lupa apa? Tutup sampiran. Ya, tutup sampiran, menjaga luka. Itu kita akan mulai untuk melakukan perawatan luka ya Bu ya. Karena luka di bagian di atas bokong, Bu mohon maaf, bisa diangkat pantatnya? Angkat pantatnya sedikit, kita pasang. Agak malas. Ini malas. Dulu. Diangkat juga, pantatnya maaf, bisa diangkat sedikit. Dan setelah sini ya, pasang malas. Ingat setiap tindakan ini siapa malasnya. Terus itu baru atur posisi. Dekatkan bengkok, posisi pasien, kemudian ambil pincet untuk membuka plaster. Kalau plasternya lengket banget, misalnya nggak bisa dibuka ini, kita bisa basahin pakai alkohol atau sabun alkohol. Basahin dulu plasternya. Ada yang lengket banget, udah basah, baru kita mudah mengangkatnya. Satu persatu, jangan langsung cabut ya. Buka dulu plasternya, satu persatu baru kita dulu. Ya, setelah terbuka,
kita sambil mengkaji area luka, merah apa enggak sekitarnya, ada nanah apa enggak, ada pendarahan apa enggak, kedalamannya berapa senti. Ya, bisa kita lakukan pengukuran pakai garis. Kalau ini kurang lebih diameternya 20 cm, panjangnya 20 cm, lebarnya 15 ya. Jadi setelah buka kita letakkan pinset, rapikan alat yang sudah dipakai, karena kita akan membutuhkan area steril. Plester betadin ini tetap. Nah, ini bekas luka kita taruh ke bawah, sampah tadi. Kemudian kita ganti backup yang baru. Setelah semua beres, kita lepas sarung tangan. Lepas sarung tangan untuk mulai menggunakan satu sarung tangan dulu. Ya, menyiapkan. Kenapa semuanya harus turunin ke bawah atau disingkirkan supaya kita ada space area steril, tidak tersentuh oleh barang-barang yang lain. Karena saya ini pakai yang dari aja. Nah, ini tadi terbungkus ya, rapi. Kemudian kita buka, dilebarkan. Ini buka, dilebarkan. Buka, dilebarkan. Kita bisa menggunakan satu sarung tangan steril. Kenapa? Karena tangan yang kita gunakan yang dominan, tangan yang dominan untuk menggunakan sarung tangan steril satu dulu. Yang tangan yang non dominan atau tidak pakai sarung tangan steril untuk membuka ini. Ini kan lapisan luarnya steril apa enggak? Enggak. Yang lapisan di dalam yang steril, yang tidak boleh tersentuh oleh tangan kita yang tidak steril. Jadi kita bisa menggunakan oh ya, sebelum ke buka ini kita buka dulu ini agak dibuka supaya nanti kita mudah membukanya. Ini kalau misalnya dia belum buka, kalau perlu speed untuk nyedot, kita siapkan speednya di sini supaya nanti gampang nyedotnya. Jadi gampang menarik cairannya. Nanti untuk ditempatkan di wadah. Kita gunakan dulu satu handspree yang steril. Ingat, kita nggak boleh menyentuh bagian dalam. Ya. Ketika menggunakan sarung tangan steril tidak boleh nunduk begini atau menyentuh. Ya, menyentuh bagian ini boleh, bagian dalamnya. Tapi nggak boleh menyentuh bagian sini, area sini. Atau kita begini. Ya, ini boleh. Rapikan dari bagian dalam. Ya, nggak boleh menyentuh ini, tapi bagian dalamnya. Nah, ini steril, tangan nggak boleh turun, nggak boleh begini juga nggak boleh, takut nyentuh ke baju. Apalagi tangannya begini, nyentuh ke sini, nanti orang steril. Nanti jadi kalian melakukan perawatan muka. Tidak mendapat nilai menjaga aseptik dan aseptik hitamnya harus begini. Nah, ini kita buka tangan yang dominan ini. Hati-hati, yang satu kan steril, jangan sampai tersentuh. Nah, ini bagian dalamnya steril, kita bukanya dari luar. Bagian luarnya saja. Kalau mau dibantu dengan tangan steril, bagian steril boleh begini. Tapi satu aja kan buat kita buka doang. Nah, ini ya. Jadi sini supaya nggak nyentuh yang ini, area sini. Bagian dalam, bagian luar yang kita cubit. Ya. Ini boleh kita sentuh. Bagian sininya nggak boleh tersentuh oleh tangan kita yang tidak steril. Yang ini boleh membuka. Kan steril. Ini memegang sini boleh. Tapi tangan ini nggak boleh pegang ini. Bolehnya bagian luar saja. Ya. Kemudian kita susun mangkok untuk NaCl, untuk cairan betadin, masak. Ya. Tadi kan udah dibuka, jadi kita tinggal bentuk aja dikit. Set. Ya, betadin. Ingat jangan sampai menyentuh ini. Ini NaCl-nya keluarkan. Kalau udah dibolongin atau udah dibuka. Jadi tadi memang harus dibuka atau dibolongin. Setelah itu baru kita menggunakan sarung tangan steril satunya. Ya. Ini kita langsung angkat. Gunakan sarung tangan steril. Dibantu oleh tangan yang steril. Boleh dipegang karena ini kan steril, sarung tangan steril. Nah, tangan steril ini tidak boleh menyentuh apapun. Jadi kalau kalian lupa dan sukanya buang di betadin, gimana caranya? Udah deh, udah yang satu terpaksa kamu on steril, korbankan satu. Jadi yang satu udah on steril, tinggal satunya yang steril. Kalau misalnya kelupaan ya, makanya tadi ibu prepare ini dilonggarin, ini udah disiapin, tinggal dituang-tuang. Baru kita ke lukanya, ambil pinset, ambil kasa, celupin ke NaCl. Oh ini betadin ini ya, ini NaCl, sorry. Ini NaCl diperas, dan basah-basah diperas dulu, baru kita bersihkan dari bagian luar dulu. Sekali aja, usap, terus ambil lagi, bersihkan lagi pakai NaCl, diperas dulu, jangan sampai menetes. Bagian tepi-tepi, ya. Kemudian sekali lagi, celupin NaCl, bersihkan bagian dalamnya.
sambil kita putar. Terus kalau ada lubangnya kita roboh ke dalam pelan-pelan, jangan sampai ada darah. Kalau misalnya ada nanah berarti harus di. Nah ini sebenarnya harusnya kasa. Kalau kapas takutnya kapas ini menempel di jalan luka ya. Jadi sebaiknya tidak menggunakan ini, hanya digunakan untuk bagian tepi untuk membersihkan gitu ya, tapi untuk bagian dalamnya dia harus pakai kasa sebaiknya. Nah, setelah bersih semua sampai ke dalamnya nggak ada lagi nanah, nggak ada lagi cairan, baru kita tutup. Tutupnya agak tebal ya, kalau di bagian pantat itu takut dia terlentang, dirapikan kemudian sudah selesai. Baru kita plester. Nah, kalau udah selesai tinggal plester boleh dibuangin sama tangannya. Ya kan tinggal plester doang. Udah selesai proses tangan juga harus plester. Terakhir. Ya, jadi udah boleh dirapikan alatnya. Jadi selesai semua ya. Paham? Nah, intinya